Ada satu nama, pangeran baru sepak bola Indonesia, bintang muda yang lagi bersinar terang-terangnya, tiba-tiba hilang dari peredaran. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama Miliano Jonathans? Yuk kita bedah ceritanya. Semua bermula dari sini nih. Waktu PSSI ngumumin skuad final buat FIFA Series 2026, para fans sepak bola Indonesia itu pada bingung. Kok bisa? Soalnya ada satu nama besar yang nggak ada di daftar. Jadi, pas skuad final yang isinya 24 pemain itu diumumkan tanggal 21 Maret, ada beberapa nama yang dicoret. Wajar lah ya, tapi ada satu nama yang benar-benar bikin kaget semua orang. Yep, namanya Miliano Jonathans. Absennya dia itu benar-benar jadi kejutan. Langsung deh muncul satu pertanyaan besar yang ada di benak kita semua. Emangnya kenapa sama salah satu talenta paling menjanjikan yang kita punya ini? Oke, biar kita paham kenapa pencoretan dia ini jadi big deal, kita harus kenalan dulu siapa sih Miliano Jonathans ini dan kok bisa namanya langsung melejit secepat itu. Usianya baru 21 tahun loh, posisi aslinya winger kanan. Dia ini lahir di Belanda, tapi punya darah Indonesia, makanya dapat julukan keren, Pangeran Depok. Dan dia tuh digadang-gadang jadi masa depan timnas kita. Nah, ini yang gila. Coba lihat timelinenya. Proses dia gabung timnas itu super kilat. Dari pengumuman, dapat paspor, sampai debut, itu cuma hitungan hari, bukan minggu atau bulan. Ini nunjukin banget betapa tim pelatih ngebet sama kemampuan dia. Dan debutnya, wah nggak ngecewain. Pas Indonesia bantai Chinese Taipei 6-0, Jonathans cuma main 20 menit. Tapi dalam waktu sesingkat itu, dia langsung nunjukin kelasnya. Dribblenya oke, beberapa kali nembak ke gawang, kelihatan banget potensinya. Tapi kan, buat bisa terus dipanggil timnas, performa di klub itu hukumnya wajib. Nah, disinilah dia ngambil satu keputusan yang sangat krusial di bulan Januari 2026. Jadi gini, di klub asalnya, FC Utrecht, dia itu saingannya berat, susah dapat menit main. Dia sadar, wah kalau begini terus bisa-bisa nggak dipanggil timnas. Makanya, dia nekat pindah sebagai pemain pinjaman ke Excelsior. Tujuannya satu, dapat waktu main reguler di Liga Utama Belanda Eredivisie. Dan ternyata keputusannya itu 100% tepat. Gak pakai lama, dia langsung nyetel dan nyetak 2 gol buat klub barunya. Bayangin, baru main 9 kali, udah nyumbang 2 gol dan 1 kali assist. Performanya lagi naik-naiknya, kepercayaan dirinya tinggi banget. Dia bener-bener ngebuktiin kalau dia layak jadi andalan timnas. Semuanya kelihatan sempurna. Tapi, ya itu dia. Tepat di saat karirnya lagi di puncak, lagi wangi-wanginya, semua impian itu harus berhenti mendadak. Dan berhentinya itu dengan cara yang paling menyakitkan. Ingat tanggal ini, 8 Maret 2026. Ini adalah hari pertandingan antara klubnya Excelsior melawan SC Heerenveen. Hari yang mengubah segalanya buat dia. Menit ke-81, pertandingan udah mau selesai. Tiba-tiba ada benturan keras, dan Jonathans terkapar, harus ditarik keluar lapangan. Semua orang yang nonton pasti langsung nahan napas. Beberapa hari setelahnya, keluar hasil pemeriksaan yang jadi mimpi buruk semua atlet. Cedera ACL. Buat yang belum tahu, ACL itu ligamen super penting di lutut. Kalau udah robek, ya ceritanya panjang. Jonathans sendiri yang ngasih kabar ini lewat Instagramnya. Coba deh baca, kata-katanya. Bukan berita yang saya harapkan, robekan ACL kedua dalam 2 tahun. Kebayangkan hancurnya perasaan dia? Ini yang bikin makin tragis. Ini bukan cedera ACL pertamanya. Ini yang kedua kalinya dalam 2 tahun. Dulu di tahun 2024 pas di Vitesse juga kena. Jadi ini benar-benar pukulan telak yang bikin musimnya berakhir seketika. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, dengan kondisi kayak gini, apa dampaknya buat karir dia, baik di klub maupun di tim nasional? Dampaknya ia langsung terasa. Pertama, jelas namanya dicoret dari skuad FIFA Series. Inilah jawaban dari kebingungan di awal tadi. Kedua, masa peminjamannya di Excelsior yang lagi bagus-bagusnya harus selesai lebih cepat. Dan yang ketiga, tentu saja, dia harus ngejalanin proses pemulihan yang super panjang dan berat. Jadi, kalau kita lihat statusnya sekarang, ya begini, umur 21 tahun, karir lagi menanjak, harus minggir dulu dari lapangan. Dan yang paling bikin was-was, perkiraan kapan dia bisa balik main lagi itu masih belum diketahui. Jadi pertanyaan kita di akhir ini udah bukan lagi kenapa dia absen dari timnas. Pertanyaannya sekarang berubah jadi, sampai kapan kita para penggemar sepak bola Indonesia harus nungguin Pangeran Depok ini lari lagi di lapangan sambil bawa nama Indonesia?